Oke, sahabatku di mana saja berada, sekarang kita open tanya jawab untuk terkait konten kreator. Nah, ini sambil kita kerja nih, silakan buat Anda yang mau bertanya, kita diskusi langsung terkait teman-teman yang akan atau masih bingung nih, gimana cara konten yang benar, lalu kapan sih jadwalnya yang bagus, lalu apakah kita fokus target ke luar negeri atau fokus ke target Indonesia saja. Nah, ini kita akan diskusi di sini. Teman-teman bisa bertanya langsung ya di kolom komentar. Nanti kita langsung jawab terkait teman-teman yang masalah-masalahnya. Nah, karena banyak sekali mak-mak ini juga yang tidak tahu ya, ternyata asal ngupload saja gitu ya. Asal ngeposting saja, tidak kasih teks, tidak kasih keyword, lalu targetnya siapa, ya, kemudian umurnya berapa saja. Nah, ini yang harus teman-teman tahu sehingga nanti ketika ngonten itu, oh ini loh ternyata goalsnya ke sini gitu ya. Oh ternyata sudah saya main di Facebook Pro ini, ternyata engagementnya dia FYP video saya ada di sini. Nah, itu banyak faktor ketika kita mau video kita itu dia viral ya. Ya pertama faktornya tentu timing teman-teman ketika ngupload ya, dan banyak sekali. Lalu tergantung dari teman-teman viralitas video itu seperti apa. Lalu di judulnya harus mengandung clickbait. Nah ini saya singgung kemarin di seminar teman-teman ya. Jadi kalau kita ngonten di kreator itu teman-teman harus ini, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu jujur ya sebagai konten kreator. Jangan terlalu idealis. Anda harus bermain clickbait. Oke ya, kita coba baca ini ada yang bertanya nih, kita coba langsung jawab nih. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, langsung aja. Kita lihat di sini. Sehat selalu, sukses saudara. Oke, ini dari Sumbawa. Wow, salam hangat buat Indra ya. Salam hangat, semoga sehat selalu di sana buat Indra dan semoga sehat selalu. Ini beliau katanya lagi Sumbawa ya. Oke, salam kenal dari Lombok. Nah, ini kita open tanya jawab. Yang mau bertanya jawab silakan ya. Yang mau bertanya silakan nanti kita jawab terkait pengalaman kami di dunia konten kreator sudah puluhan tahun ini teman-teman. Ini sambil kita kerja nih, sambil kita melihat pertanyaannya. Ini selamat datang untuk Bang Irwan Rosidi. Baru nonton nih Bang Irwan Rosidi. Ini sambil kita ngerjain orderan. Orderan ini ada SEO teman-teman ya. Kita ngerjain ada teman kemarin itu masih belum selesai. Jadi dia mau meratakan, mau membrandingkan produknya untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur gitu ya. Ini cocok sekali buat teman-teman ya yang main di Facebook Pro. Jadi saya saranin Anda kalau main Facebook Pro itu jangan hanya ngandelin dari Meta doang uangnya, jangan. Jangan banget ya, itu kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Tapi silakan main di Facebook Pro itu teman-teman uangkan setiap postingannya gitu loh ya. Selamat datang Nur Hasia Mubarak. Silakan buat Anda yang mau bertanya terkait Facebook Pro, ya terkait apapun itu, masalah konten kreator silakan dieksekusi. Saya kasih gift biar tetap semangat. Terima kasih suhu kembaran ya. Ini suhu kembaran Bang Irwan Rosidi sudah kasih gift 10 bintang. Makasih banyak ya atas bintangnya. Semoga dihitung sebagai penyemangat untuk kita eksekusi makin ini lagi di BDV. Oke, selamat datang buat kami di sini, kami open tanya jawab buat Anda yang mungkin kebingungan atau postingnya banyak tapi kok tidak FYP gitu teman ya. Nah, silakan bertanya. Atau Anda yang baru memulai, seharusnya saya mulai dari mana? Atau saya bisa uangkan anak saya jadi inisiatif konten, atau penderitaan orang saya bisa uangkan jadi konten. Nah, ini susah teman ya. Ini bisa juga seperti itu. Nah, silakan ide-ide itu ternyata sudah ada, ya tinggal kita eksekusi. Tapi banyak dari kita itu tidak tahu mulainya dari mana dulu. Kemudian tag videonya seperti apa. Hashtagnya bagaimana sih yang biar dia cepat viral. Lalu hal-hal yang harus kita eksekusi seperti judulnya biar orang mau dan penasaran itu seperti apa. Lalu di deskripsi maupun di tag-nya itu apa saja ya. Apa saja yang kita taruh di situ. Nah, ini penting tentang eksekusi ya. Karena kita sekali-kali capek loh. Ya, kita maunya sekali-kali capek.
Nah, jadi kita memang main di konten kreator Facebook Pro ini biar kita dapat goalnya, biar kita dapat dolarnya. Nah, ini kita sudah kemarin sudah aktif ya iklannya. Saya suka bosan bikin konten. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Nur Hasiah Mubarak ya. Kita baca teman-teman ya. Ini pertanyaan dari Nur Hasiah Mubarak. Saya sukanya bosan bikin konten. Kira-kira konten apa yang cocok buat saya? Oke, ini kita langsung jawab pertanyaan dari beliau. Beliau ini suka bosan bikin konten. Nah, mungkin stagnan ya, karena belum ada gaji dari Meta. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa teman-teman jangan fokus ke angka. Jangan fokus cuannya itu harapannya di Meta saja, jangan. Tapi di setiap postingan kita itu bisa kita komersilkan, ya. Apa gimana caranya? Ya tentu kita tinggal daftar affiliate di Shopee. Nah, nanti di postingan kita atau di video kita, di deskripsinya itu, di situ kita taruh affiliate kita. Nah, ketika orang CO di situ, kita dapat komisi. Ya, nanti saya spill ya. Kalau teman-teman mau diskusi sama itu bisa. Nanti kita spill ada hasil untuk Shopee affiliate. Ya, Shopee juga kita bisa dapat. Ya, nah, kemudian konten apa yang cocok nih buat saya katanya. Ini suka malas. Ini Mbak Nur Hasia ya. Suka malas kata beliau. Nah, kalau malas silakan bikin konten malas saja. Ya, karena di balik malas itu di situ ada nilai yang value orang nonton di situ. Jadi orang-orang gabut itu akan menonton bagaimana teman-teman yang males itu akan ditonton. Nah, salah satu kasus duduk 2 jam tidak ngapa-ngapain itu bisa 6 juta yang nonton. Apalagi Anda ya duduk males-malesan 10 jam misalkan tidak ngapa-ngapain, itu juga bisa menjadi perhatian banyak orang. Jadi orang penasaran di situ dengan kemalasan kita itu. Jadi kemalasan juga salah satu ide untuk bikin konten. Ya, bahkan kita juga bisa bikin konten yang tidak bikin konten itu juga bisa jadi konten, teman ya. Artinya gini, ya. Hal-hal sederhana itu semuanya adalah konten. Kita bosen, malas bikin konten juga bisa jadi konten, ya. Kita nggak ngapa-ngapain juga itu bisa jadi konten. Jadi pada dasarnya lingkup dunia ini adalah konten dan semua ada marketnya. Semua pasti ada yang nonton, ya. Nah, itu dia buat pertanyaan dari Mbak Nur Hasiah ya, yang katanya lagi malas bikin konten, lagi stagnan gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan hanya ngandelin uangnya dari Meta. Tapi silakan, semua simbiosis yang kita lakukan, apapun kegiatan kita itu harus bernilai cuan. Ya, ya tentu dengan memanfaatkan affiliate di Shopee, di TikTok, dan seterusnya. Oke, ini kita baca lagi pertanyaan dari sahabat kita nih. Dari Kamarudin, selamat datang. Ada Gui Tekina, selamat datang ya. Nah, selamat bergabung. Ini kita tanya jawab nih, silakan yang mau bertanya, tanya saja. Kita jawab sesuai pengalaman pribadi di dalam dunia konten kreator. Oke, selamat datang buat semuanya yang baru bergabung. Ada Feng Savardi, Andra Indra, semangat Dek Kusuma. Oke, makasih buat Indranya ya. Oke, makasih buat motivasinya. Nah, kita eksekusi lagi nih. Ini kita sambil kerja mengerjakan orderan untuk SEO lokalnya. Oke, ini ada pertanyaan. Mau tanya Kak, kemarin dapat bling-bling, terus dilihat dari bling-bling kok berkurang. Oke. Nah, ini dari Sutrima ya. Nah, selamat datang Mbak Sutrima. Mau tanya kemarin dapat bling-bling ya. Bling-bling terus dilihat dari bling-bling kok berkurang. Betul. Kenapa bling-blingnya berkurang? Ya. Karena proses di Meta itu dihitung dia interaksinya. Kalau misalkan nih kita dapat bintang di bulan ini 5. Nah, nanti setelah habis 28 hari, baru akan ke-reset lagi. Tapi tersimpan dia di bulan kemarinnya gitu loh, bintang itu. Begitu juga dengan bling-blingnya. Jadi bling-blingnya sebenarnya tidak berkurang. Tapi sudah kesimpan dia di bulan kemarin. Nah, mungkin, karena ini sudah masuk tanggal 29 kan. Nah, jadi 28 hari itu dia akan nge-reset otomatis. Tapi dia kesimpan di bulan sebelumnya. Dia tidak hilang, Mbak ya. Dia tidak hilang. Aman kok. Jadi bling-blingnya aman. Begitu juga dengan bintangnya, dolarnya itu tersimpan di 28 hari terakhir kemarin. Nah, sehingga masuk di bulan pertama itu nge-refresh lagi atau mencari bintang baru, bling-bling baru dan seterusnya ya. Nah, itu dia yang wajib teman-teman pahami terkait kenapa dia hilang. Tidak hilang sebenarnya, jadi kesimpan ya, jadi berkurang. Jadi hal-hal seperti itu ketika dia berkurang, jangan sampai menjadi pemata semangat kita sebagai konten kreator.
Jadi kita harus bermental kuat, ya. Bermental kuat, pantang menyerah, yakin, dan terus semangat. Ya, karena dari situ akan datang puing-puing cahaya dan ada emas di sana. Nah, karena di atas gunung itu pasti ada kebahagiaan yang tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita andai-andai dan belum pernah kita lihat dan akan indah nanti di puncak gunung itu. Makanya sih teman-teman ya, silakan digas saja, bikin aja konten setiap hari. Nah, logikanya begini. Kemarin kita ada di teman-teman se-Indonesia, itu dia studi kasus rutin ngeposting setiap hari 5 video. Tapi dengan konsep satu tema, satu niche. Jangan random ya. Sekarang bikin konten masak-masak. Besok perang Rusia misalnya gitu ya. Nah, itu tidak sinkron dia. Itu yang membuat metadata itu bingung. Nah, makanya kita bangun metadata dulu dengan fokus di satu tema. Nah, misalkan saya bahas tentang konten kreator gitu teman ya. Nah, saya fokus saja konten kreator. Ya, makanya followernya sudah 5 ribuan. Nah, gitu teknik yang teman-teman eksekusi. 5 video setiap hari, satu tema. Tapi jangan main comot ya. Usahakan original ya. Jangan main comot ya. Jangan main comot. Selamat datang Solatia, Usai, Ici sedang menonton. Ada Ninji Sasak juga sedang menonton. Selamat datang kami ucapin. Ya, nah silakan, kita ini lagi open tanya jawab ya tentang konten kreator di Facebook Pro dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sutrisma. Tips Kak, cara naikin follower, susah naik. Oke. Selamat datang Mbak Ida ya. Ini ada Mbak Ida mau bergabung nih. Kita ini ada tips, ada pertanyaan di Sutrisma juga. Cara naikin follower seperti apa sih? Kok susah naik ya? Oke, sekarang saya cek nih followernya Mbak Sutisna nih. Saya cek followernya sekarang. Ini followernya berapa ya? Oke. Saya jawab aja oke ya. Nah, caranya gampang. Pertama, jadi manusia itu suka dengan uang. Di Meta, apa uangnya? Yaitu bintang. Nah, silahkan Mbak Sutrisna isi bintangnya. Untuk dapat follower itu, kasih orang bintang dulu. Nggak apa-apa satu kan. Nah, biasanya ketika banyak orang komen di video yang kita kasih bintang itu kita di-sevil di paling atas. Jadi disebut dengan pengirim bintang gitu kan. Nah, sehingga nanti yang komen-komen itu juga akan mengikuti kita. Kenapa diikuti? Ya karena kita rajin ngasih orang bintang. Nah, makanya kasih juga orang bintang. Ini salah satu trik untuk menaikin follower ya, pengikut di Facebook. Kasih bintang. Nah, itu sudah saya lakukan juga berhasil temennya. Nah, selamat datang untuk saudara kita, ini ada Yusfi Vlog nih. Ya, selamat datang ya. Nanti kita main ke dealernya. Nah, itu yang pertama ya, kasih bintang untuk menaikin follower. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah usahakan video kita itu kalau tidak mengedukasi, minimal menghibur, ya, minimal menghibur. Kalau tidak mengedukasi, minimal menghibur. Kalau tidak ada dua-duanya ini, itu yang menyebabkan follower kita susah naik, ya, menghibur atau mengedukasi. Ya, usahakan. Kalau misalkan silakan dievaluasi kontennya ya, apakah sudah masuk nih menghibur atau mengedukasi. Nah, menghibur itu kan kategorinya banyak. Ya, bisa menghibur dalam bentuk jok-jok atau bisa menghibur dalam bentuk video yang ekstrim atau kejadian-kejadian aneh atau berita-berita lucu. Nah, silakan masuk di situ. Ya. Nah, ini adalah teman-teman ketika terhibur orang penonton kita itu, maka tanpa kita minta follower juga mereka akan minta follower. Nah, ini yang kedua, teknik trik untuk mencari follower ya. Kemudian yang ketiga adalah kita gabung di grup-grup EB Formula. Nah, silakan gabung ya, banyak kok di Facebook ya. Gabung aja di situ. Banyak juga yang saling follow. Ya, banyak juga yang saling follow segala macam. Tapi saya tidak sarankan ya. Karena saling follow itu adalah kita mencari follower yang tidak aktif. Follower yang tidak tidak melihat postingan kita karena tidak sesuai relevan dengan minat mereka. Nah, kita cari follower yang relevan. Karena satu follower yang relevan itu setara dengan 10 follower yang tidak relevan. Nah, ini yang pengen lurusin ya ke teman-teman ya, bahwa satu follower yang relevan atau yang seminat dengan kita itu setara dengan 10 bahkan 20 follower yang tidak relevan. Kenapa? Karena setiap kita posting itu mereka tidak ngelihat. Karena tidak sesuai dengan minat mereka.
Ya, tapi ketika di relevan, ketika kita posting buat video seperti ini, mereka akan melihat, penasaran gitu teman ya. Nah, silakan bisa cek di postingan saya di sebelumnya itu kita sudah buka seminar kemarin di desa ya, di Desa Sukamulia. Dan bulan depan kita akan ngisi seminar workshop untuk konten kreator yang ada di Desa Timbagading Sembalun ya. Timbagading Sembalun ya, sudah kita posting foto sama beliau dan mereka merespon baik. Nah, bagaimana cara memanfaatkan wilayah-wilayah dan pemandangan-pemandangan indah di Sembalun itu bisa diuangkan, bisa divideokan dalam bentuk Facebook Pro ya. Nah, seperti itu teman ya. Oke, kita langsung ya apa namanya? Ini ada yang bertanya lagi enggak? Oke, makasih Kak. Ya sama-sama ya buat Mbak Sutrima. Nah, sama-sama semangat terus Mbak. Insya Allah pasti ada jalan kok. Yang penting kerja aja dulu. Ya, jadi tingkat sukses dan tidaknya kita di Facebook Pro itu di 90 hari. Nah, kalau Mbak Sutrisnanya rajin ngeposting 90 hari, 5 video setiap hari dengan konsep dan niche tema yang satu, ya, maka saya yang jamin Mbak Sutrisnya itu pasti akan sukses. Karena setelah 90 hari, sehari 5 video, konsisten ya, setiap hari 5 video, konsisten selama 90 hari. Pasti ada 10% atau 2% dari video semuanya itu akan viral. Nah, setelah ada viral, disitulah kita mulai. Apa sih maunya Meta itu ya? Oh, ternyata konten ini yang viral, berarti kita fokus ke situ. Dengan membuat konten yang relevan dengan konten yang viral itu. Jadi related ya, tapi berbeda konsep seperti itu. Nah, itu yang teman-teman harus eksekusi dan pahami ya. Nah, terkait hal-hal seperti itu. Hadir Kak, Bu Hari Rahman. Oke, hadir, selamat datang ya. Bu Hari Rahman. Silakan yang mau bertanya, bertanya aja nih. Kita open tanya jawab seputar konten kreator di Facebook Pro maupun di YouTube dan segala macamnya. Silakan, ini kita langsung eksekusi. Oke, ini ada yang lagi bertanya nih. Oke, Ninja Sasak selamat datang semuanya ya. Oke, ini ada bertanya, video real atau video siaran langsung Kak? Oke, nah video yang 5 itu ya, itu bisa video real, bisa juga video panjang. Video panjang itu gimana Bang? Nah, video panjang itu kan kita targetnya untuk dapat iklan in-stream ya, yang minimal durasi 3 menit. Itu iklan panjang, dia berbentuk landscape ya, atau potret. Nah, itu terserah mbaknya. Nah, mau fokus di video reel silahkan ya, tapi nanti untuk dapat jam tayangnya agak susah. Nah, jadi digabungin aja, video realnya 3 misalkan, video panjangnya itu 2 ya. Nah, itu selama 5 video setiap hari ya. Atau mau difokusin video panjang juga enggak apa-apa ya. Ya, atau video reel juga bisa. Nah, tapi kalau pemula saya saranin video reel aja. Kenapa video reel? Karena itu lebih cepat potensinya untuk FYP. Beda dengan video panjang. Ya, nah kalau saya cocoknya di video panjang. Karena saya mengedukasi kepada teman-teman terkait bagaimana nih cara menjadi content creator yang berhasil atau yang sukses. Nah, itu yang teman-teman bisa eksekusi ya. Ini sebagai ini ya untuk mbaknya ya video reel aja mbak ya, 1 hari 5 kali betul ya. Ini mbaknya bertanya 1 hari 5 kali ya, ya betul. 1 hari 5 kali ya. Ya usahakan berarti setiap selesai sholat itu posting gitu ya. Selesai sholat zuhur posting, selesai sholat asar posting, selesai sholat maghrib posting, selesai sholat isya posting, selesai sholat posting. Jadi 5 kali ya, kita diajarin konsisten. Ya, nah ini intinya sebenarnya. Jadi ini yang berat sih. Ya, ini yang berat. Jujur, saya juga mengalami hal itu dulu. Berat memang sebagai konten kreator, beratnya itu di istiqomahnya. Ya, punya istiqomahnya. Oke, kita langsung jawab nih, ada pertanyaan dari sahabat kita. Bu Hari Rahman. Oke, awal buat Facebook tahun 2022. Di situ banyak upload foto video yang menurut kebijakan sekarang adalah pelanggaran, betul. Semua udah saya hapus, tapi sekarang masih dianggap melanggar standar komunitas. Gimana ya cara mengatasinya, Bang? Oke, makasih untuk pertanyaannya dari Bu Hari Rahman. Nah, ini mungkin mewakili juga pertanyaan teman-teman yang lain ya. Sebentar. Nah, sebelum kita jawab, kita tutup pintu dulu biar tidak kedengaran keluar. Saya kasih motivasi teman-teman ya. Saya juga mengalami hal yang sama seperti yang Mas Rahman alami. Saya mengalami persis ya, karena foto video saya dulu itu juga begitu. Ya, itu juga dia begitu. Postingan yang
dulu itu sekarang kena dengan aturan baru gitu ya, aturan yang sekarang. Nah, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, teman-teman tidak bisa diatasi lewat HP. Karena semua pelanggaran itu tidak bisa kita hapus lewat HP, jadi harus lewat laptop. Ya, harus lewat laptop. Nah, setelah kita hapus lewat laptop, itu tidak langsung selesai pelanggaran kebijakannya. Nunggu lagi sebulan 2 bulan. Ya, kita dikasih sebulan 2 bulan sama Meta untuk apa namanya? Untuk mensinkronkan, membersihkan dosa-dosa kita gitu teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dosa-dosa kita di Meta itu dibersihkan dulu. Yang 40 hari itu. 40 hari kalau sudah tidak ada lagi pelanggaran, baru dia akan normal. Ya. Nah, begitu dia model mainnya di Meta ini. Jadi tidak langsung hapus sekarang, besok atau lusa selesai bersih. Tidak, teman-teman ya. Dikasih lagi. Ya, dilihat dulu sama Meta. Apakah orang ini mampu bertahan nih puasa tidak melanggar kebijakan selama 40 hari. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan sama Meta itu. Jadi teman-teman, jalani aja. Ya nanti untuk Barahman, Mas Rahman ya. Untuk Pak Buhari maksud saya. Untuk Pak Buhari tunggu aja. Ya. Nanti sekitar sebulan 2 bulan, jadi dia akan hijau semua. Ya, dia akan hijau semua, tidak ada pelanggaran. Tapi usahakan jangan lagi posting yang melanggar kebijakan itu. Nah, ini yang banyak salah teman-teman ya. Mereka tidak mempeduliin, tidak membaca apa-apa sih yang dilarang sama Meta. Apa-apa yang dianjurkan sama Meta. Ini harus kita kuasai karena benar percuma kita sudah capek-capek ngeposting teman ya, ternyata tidak dapat gitu ya. Jadi harus tahu baca kebijakan-kebijakannya ya. Jadi ya, terima kasih semoga terjawab untuk Mas Rahman. Oke. Ya betul Bang. Dosa masa lalu itu asal share dan asal upload. Mulai ceramah-ceramah. Betul. Nah, ya betul betul sekali. Ya. Nah, jadi kayak kita posting hal-hal yang berbau tidak diikuti sama Meta itu juga kena kebijakan ya. Bismillah. Nah, itu teman-teman. Ya, makasih sudah terjawab ya berarti untuk Bu Hari Rahman ya. Untuk pertanyaannya terkait kebijakan kenapa begitu ya. Semoga terjawab dan silakan buat Anda yang bertanya juga silakan ya. Oke, yang mau bertanya juga silakan teman-teman ya. Oke, mudahan Abang berkenan mampir di realnya. Oke, siap. Nanti kita mampir. Selamat datang buat Isnani Panglima nih. Isnani Panglima, selamat bergabung ya. Ini adalah suhu guru saya nih. Beliau dari bagian Nyakar. Nanti kapan-kapan kita duduk untuk diskusi terkait masalah konten kreator di Facebook Pro ini. Oke, salam kenal Bang. Oh, salam kenal katanya nih. Ya, salam kenal nih katanya Mbak Rahman nih dari Yusfi Vlog ya, dari Sikur tuh. Ya, nah, silakan disapa-sapa dulu ya di Jafri. Di sini kita bisa dapat relasi banyak. Nah, kemarin kita mengisi seminar, ya sudah beberapa sekolah kita mengisi seminar di kampus, termasuk di kampus Stikes Hamzar. Sudah kita mengisi di sana. Kita itu bagaimana pemanfaatan anak-anak yang perawat itu bisa dikontenkan ya. Itu saya singgung kepada anak-anak perawat waktu itu pas seminar di Stikes Hamzar ya, yang di Mamben. Itu mereka berpotensi di situ, sangat berpeluang. Apalagi bahas kesehatan. NIS kesehatan itu RPM, CPM-nya besar. Nah, di situ saya singgung kepada anak-anak pemuda itu bisa membahas tentang tips dan trik memilih obat, atau parenting untuk bumil ya, atau hal-hal berkaitan dengan kesehatan ya. Dan mereka waktu itu langsung mengeksekusi dan praktik teman-teman ya, mengeksekusi dan praktik. Dan alhamdulillah Pak Rektor juga menyambut baik ya hal itu, dan kita juga ada follow up di situ. Jadi kita ada grup supportnya ya, ada grup bimbingannya setiap kita melakukan seminar. Oke. Oke. Ari Akram selamat datang ya. Mustafa selamat datang. Ya, oke. Ini ada yang ini teman ya. Oke. Teman-teman, itu dia ya. Dan kita juga seminarnya kemarin di Itkes Muhammadiyah Selong, teman ya. Itkes Muhammadiyah Selong itu kita seminar ya terkait pemanfaatan kepada media sosial. Kebetulan di situ ada juga jurusan bisnis ya, bisnis digital atau sejenis kayak bisnis digital gitu, teman-teman. Nah, ternyata semua kita ini berpeluang untuk sukses di dunia konten kreator.
Kenapa saya bilang begitu? Karena semua kita punya value, punya keunikan tersendiri yang tidak akan pernah dimiliki sama orang lain. Ya, jadi seperti kata Pak Kades kemarin, jadi orang miskin, orang terlantar itu bisa kita jadikan cuan untuk mereka. Bahkan orang menderita, sakit, sengsara itu bisa cuan. Tapi saya nggak tahu hukumnya teman ya. Itu silakan teman-teman yang paham itu. Seperti di channel Sitinjo Lawi ya. Sitinjo Lawi itu kan dia kontennya kendaraan-kendaraan di pengkolan kayak pusuk begitu. Itu orang jatuh itu dikontenin. Ya orang jatuh bahkan orang meninggal di situ dikontenin. Jadi kecelakaan-kecelakaan itulah jadi konten viralnya gitu teman ya. Nah itu gimana hukumnya saya nggak tahu ya. Jadi mendapatkan penghasilan dari penderitaan orang teman. Itu konten di channel Sitinjau Lowi channel ya. Yang konten yang mungkin teman-teman pernah nonton, kayak enggak asing sih ya. Nah itu, ya karena kemarin teman yang datang ke sini itu, dia dari situ teman-teman ya. Nah, dia dari situ dan pernah sering lewat ke situ gitu, di Sitinjau Lowi channel itu. Oke, kelas 10 ekonomi. Oke, nah ini kita silakan yang bertanya lagi nih. Kita bertanya lagi nih kita bertanya ini dari siapa nih? Oke, kita jawab pertanyaan ini dari sahabat kita juga nih. Wow, ini dari Lenek Laut teman-teman ya. Ini dari Lenek Laut. Kita jawab dari Lenek Laut. Oke, pertanyaan beliau gini. Bang, gimana sih biar kita konsisten ya untuk upload video? Oke, selamat datang buat Saida Fitri. Saida Fitri, silakan yang mau bertanya silakan. Mungkin Mbak Saida mau bertanya, bosan jadi Raden. Oke, silakan mau bertanya ya. Selamat pagi. Ini bosan jadi Raden ya, gimana kabarnya ya? Selamat pagi juga ya. Oke, kemarin saya sapa di Lenek gitu, tapi tidak dengar kayaknya nih. Ya, ya. Bosan jadi Raden. Ya begitu teman-teman ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari sahabat kita. Gimana cara konsistennya gitu ya. Untuk tips dari saya, pengalaman pribadi ketika mau konsisten, teman-teman harus fokus di situ ya. Fokus di 90 hari yang tadi, di 6 bulannya, di 3 bulan. Di 3 bulan teman-teman fokus di situ. Ya, tapi jangan difokusin kalau Anda dokter silakan tetap jadi dokter. Kalau teman-teman pegawai, guru silakan tetap jadi guru gitu ya. Jangan dihilangin atau jangan ditinggalin pekerjaan yang sekarang, tetap. Nah, karena jadi konten kreator ini sambilan teman-teman ya, sambilan kita mengadu nasib. Ya siapa tahu dapat rezeki ya, siapa tahu dapat viral di sini. Karena kita tidak tahu, yang penting kita tugasnya adalah usaha. Usaha ya, dan kita lakukan itu teman-teman ya. Oke. Yang pertama, kita harus ini ya, sebelum kita jawab dari Mbak Sira Fitria. Yang pertama kita harus punya goals ya, punya target. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak semangat karena kita tidak punya goal, tidak punya target. Harus ada goals nih. Oh, misalkan setahun ini saya harus FYP, saya harus dapat ini. Nah, silakan teman-teman lihat aja di situ. Oh, goalnya gini nih. Nah, lalu gabung di grup-grup komunitas yang membangun. Jangan gabung di grup komunitas-komunitas yang tidak membangun, yang merusak, menjatuhkan mental kita. Karena kita mohon maaf ya, kita teman-teman kita di Lombok itu biasanya begitu. Mereka menyerang mental langsung. Kamu itu konten apa sih, YouTuber kayak sok-sok gitu ya. Jadi dijatuhkan teman-teman ya. Nah, itu adalah jadikan sebagai motivasi. Jadikan sebagai tekanan yang akan membuat aja jauh mental lebih naik nanti. Nah, silakan teman ya. Itu yang harus teman-teman maksimalkan. Oke, Bang Rudi udah lama nggak pernah ketemu. Oke, siap. Nanti kita eksekusi ke sana ya kalau kita lewat. Kita jawab dulu nih pertanyaan. Jangan sampai ketinggalan nih. Dari Sahida Fitriani. Ya, ini sahabat lama kita nih. Yang kemarin kayaknya ikut ya di BLK ya. Bang, menurut Abang lebih sulit monet EB Pro atau YouTube? Oke. Ini menurut saya pribadi katanya. Menurut saya lebih mudah monet EB Pro atau YouTube. Saya jawab langsung ya. Lebih mudah FB Pro. Ya, saya jawab ya, lebih mudah Facebook FB Pro. Meskipun syarat iklan streamnya itu 60.000. Sedangkan YouTube itu hanya 4.000 jam tayang. Kalau Facebook Pro kan 60.000 jam tayang.
Kalau YouTube 4.000 jam tayang. Kemudian YouTube 1.000 subscriber atau follower, sedangkan Facebook cukup 1.000 follower atau pengikut atau 2.000 follower itu sudah bisa mengaktifkan star. Nah, makanya saya bilang simpulin lebih mudah Facebook Pro. Makanya kesempatan besar nih buat emak-emak yang suka masak, silahkan main di Facebook Pro. Ya, bahkan saya sekarang lebih fokus ke Facebook Pro karena YouTube itu sudah jalan, saya tinggalin aja temen ya. Saya tinggalin aja dah karena sudah jalan ya. Nah, sekarang saya main Facebook Pro untuk mencari dan ternyata sudah monet teman-teman ya. Bahkan sudah monet sekarang. Iklan bonusnya sudah monet, startnya sudah monet, streamnya sedang proses ya. Baru 80%. Oke, itu dia untuk mbaknya ya, Mbak Saina, semoga terjawab. Lebih mudah Facebook Pro ya. Lebih mudah Facebook Pro. Oke, sekejap lagi dari Bosan Jadi Raden nih. Ada pertanyaannya, maaf Mister, lagi ngelamun makanya nggak denger. Mister butuh bimbingan bikin konten. Mana yang didahuluin? Short video YouTube atau Real FB? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan bagus untuk Bosan Jadi Raden. Mana yang didahului? Apakah short YouTube atau Real? Yang didahului adalah dua-duanya. Ya, satu video, makanya saya bilang begini. Kita harus kreatif ya sebagai konten kreator ya. Jangan fokus di satu platform aja gitu ya. Ya, jangan fokus, karena sudah capek bikin konten, silakan upload di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube, di Snack Video, upload satu video kita itu. Nah, mana yang didahului ketika kita main di video short? Video short ini kan video pendek. Pertama, upload dulu dia di YouTube, ya. Upload dulu di YouTube, baru ke Facebook. Jangan di Facebook dulu diupload baru ke YouTube, itu susah. Itu kedeteksi dia menjadi konten berulang. Upload dulu di YouTube, di shortnya, lalu upload di Reel di Facebooknya. Ini satu video. Nah, sehingga tidak dapat di Facebook, dapatnya di YouTube. Tidak dapat di YouTube, dapatnya di Facebook. Nah, begitu. Itu cara kita. Ya. Nah, makanya jangan fokus di satu platform. Selamat datang buat Ariboh ya. Nah, itu dia untuk Bosan Jadi Raden ya. Semoga terjawab. Jadi silakan satu video upload di berbagai platform yang kita punya. Oke. Ini kita kerjakan, ini sedang ada mobil bekas nih. Saya mau nembak kata kunci mobil bekas. Karena mobil bekas ini baru-baru teman-teman ya. Nah, nanti kita eksekusi. Kita pakai di motor bekas saja deh. Oke, selamat datang buat semuanya baru bergabung ya. Ariboh sedang menonton. Nah, itu dia buat teman-teman bahwa kita bisa menghasilkan uang sekarang di Facebook Pro. Bahkan temennya Raden ini, Arif Lapalanti, selamat datang ya. Silakan mau bertanya tentang Facebook Pro, bertanya aja ya, sesuai dengan tagline-nya. Yang pertama silakan bertanya tentang YouTube juga boleh, tentang Facebook Pro juga boleh, tentang website juga boleh, tentang mau jualan di Shopee juga boleh. Karena saya juga jualan di Shopee temennya. Itu barangnya di luar. Nanti sekitar selesai zuhur saya mau nganter. Hampir setiap hari saya nganter. Kita jual angin. Kita jual angin di Facebook Pro. Ya, di Facebook Pro. Di Shopee temennya. Ada di TikTok Shop. Oke. Kita sapa-sapa dulu nih. Selamat datang buat Arif Lapa nanti ya. Sama bergabung buat Aribo juga. Bosan Jadi Raden. Nah, ini kita sedang kerjakan, ada orang yang mau diiklankan motor bekasnya ya. Motor bekas di Lombok. Oke, ini saya coba eksekusi. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Ada yang lagi bertanya, saya jawab ya. Ada yang bertanya nih. Ini sahabat yang ikut seminar kemarin deh kayaknya ya. Yang ikut kemarin pas di seminar. Bang, apakah abang sebut kemarin yang 90 hari itu, apakah videonya kita buat 90 dulu, terus upload? Atau kita buat videonya sehari-hari satu? Nah, gimana baiknya bang? Menurut abang yang sudah lakukan kemarin, itu buat 90 video dulu, terus jadwalin upload, atau buat satu-satu setiap hari? Oke, ya. Oke teman-teman, jadi gini, ya. Ketika kita berbicara terkait 90 hari untuk mencari metadata algoritma itu,
Di sini teman-teman struggle-nya di situ. Ya. Pertama, kalau teman-teman memang tidak punya waktu atau misalkan mohon maaf ya, bukan pengangguran, tidak ada jadwal padat gitu ya. Nah, apa-apa. Bikin sehari satu video. Tapi kalau teman-teman orangnya sibuk, orangnya banyak kegiatan setiap hari, jam terbangnya banyak, silahkan buat 90 video itu dulu, baru teman-teman jadwalin. Kapan buatnya? Ya dicari waktu luangnya. Malam bisanya silakan malam dieksekusi. Ya. Kemudian subuh bisanya silakan subuh. Diporo-poro. Poro-poro aja lah kontennya itu. Poro-poro aja misalkan sehari 5 video, besok lagi 5 video gitu ya. Bisa teman-teman. Itu kalau kita sibuk. Tapi kalau kita tidak sibuk, nggak apa-apa, sehari satu video. Ya. Besok lagi satu video. Tar lusa lagi satu video. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu teknik yang saya lakukan. Kalau saya pribadi yang saya lakukan kemarin, karena saya juga ngajar ya di sekolah. Jadi saya buatnya malam. Jadi tidak satu video satu hari, tidak. Jadi semalam saya buat semampu saya. Ya. Kadang 6 video, kadang 2 video, kadang sempat juga 30 video saya buat dalam satu malam itu. Nah, tergantung pembahasannya kan, beda-beda. Ada yang pembahasannya cepat, ada pembahasannya juga tidak cepat. Nah, itu teman-teman ya, untuk jadwalnya. Nah, sekarang lalu gimana Bang? Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Oke, makasih nih yang sudah bertanya ya. Silakan bertanya lagi. Untuk Arif Lapalanti, ketika upload ke beberapa platform, kita harus dulukan yang mana Bang? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Arif Lapalanti, pertanyaan yang bagus dan cerdas. Nah begini, sebelum saya jawab. Ketika Facebook berubah menjadi Meta, itu peraturannya 3 kali lebih ketat daripada YouTube. Nah lalu bagaimana caranya Bang? Mana yang kita harus dahului? Misalkan Abang main di Facebook Pro, main di YouTube, main di TikTok. Nah caranya gini. Pertama, upload dulu di YouTube, ya. Kemudian di Facebook, lalu ke TikTok. Ini kalau 3 platform. YouTube, Facebook, ke TikTok. Kalau Anda ngupload dulu di TikTok atau di Facebook dulu, terus ngupload di YouTube, itu YouTube-nya menolak. Karena sudah kedeteksi gitu ya. Nah, makanya upload dulu pertama di YouTube dulu. Baru ke Facebook. Nah, di Facebook apakah kita harus ngedit dulu, Bang? Sebaiknya ngedit dulu. Nah, artinya dipotong dikit lah. Mungkin dia pakai intro. Intronya dilepas. Atau musiknya diganti. Karena musik yang kita gunakan di YouTube itu kebanyakan tidak tidak relevan dengan di Facebook. Makanya silakan gunakan musik yang bawaan Facebook. Jangan musik bawaan dari YouTube. Begitu juga di TikTok. Apalagi di Capcut. Nah, jadi banyak yang salah nih. Musik yang di bawaan Capcut template-nya itu diupload gitu di Facebook ya. Itu yang benar-benar melanggar kebijakan. Karena di Capcut itu dia sinkronnya ke TikTok. Jadi bukan ke Facebook. Makanya kalau Anda main TikTok enggak apa-apa ngupload langsung dari Capcut ke TikTok, sinkronkan aja. Ya. Tapi kalau dari Capcut Anda ngupload ke Facebook, itu salah besar. Ya, jadi 100% musik di Capcut itu tidak diterima sama Facebook. Nah, teman-teman ya. Jadi silahkan. Kalau sudah ngedit di Capcut, saya kan usah pakai musik. Nanti musiknya ditambah aja di Facebooknya ketika ngupload ya. Kan tinggal ditambah-tambah aja seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari peserta seminar kemarin ya. Oke, makasih. Siap Bang. Sip. Makasih. Semoga terjawab untuk Arif Lapalanti. Ini dari Muslihatun ya, sahabat saya yang kemarin ikut pelatihan seminar di Sukamulia. Pelatihan seminar konten kreator. Oke, pertanyaannya, harus satu temakah Bang biar kebaca algoritma Facebook? Tapi kalau tema biasanya sepi penonton. Nah, ini sama-sama Bang Arif ya. Betul. Kenapa kalau tema random itu kadang potensi viralnya lebih besar dengan yang satu tema. Nah, ini yang rintangannya di situ.
Kenapa kok satu tema itu lama dia viral ya? Apa namanya, agak gini nih, agak stagnan gitu ya. Nah, disitulah diuji konsisten kita itu. Makanya ketika jadi konten kreator pemula, jangan fokus ke angka dulu. Jangan fokus ke seberapa view sih video saya ini. Sudah berapa sih yang nonton ya. Kita kan biasanya gitu ya teman-teman ya. Baru ngupload sejam 2 jam melihat udah berapa view nih gitu ya. Udah 200 seneng gitu ya. Apalagi 1000 wah seneng gitu teman-teman. Jangan fokus ke situ dulu sebenarnya. Tapi enggak apa-apa sih sebagai motivasi ya. Tapi ketika Anda melihat 2, 3 orang nonton, itu kan langsung bikin down temennya. Langsung bikin lemes ya, enggak mau makan, sampai enggak mau kerja juga ya. Ini yang saya maksud seperti itu. Jadi teman-teman fokus di satu niche. Temanya memang dia sepi ketika di seminggu 2 minggu. Nah tapi ketika nanti setelah 90 hari itu ya, untuk Mbak Muslihatun, akan kedetek dari situ. Oh ternyata Ebi Pro ini goalsnya, niche-nya di sini. Misalkan di hiburan anak-anak. Nah nanti ketika kata kunci itu ditekan sama anak-anak atau orang, jadi direkomendasiin video kita. Bahkan di beranda-beranda anak-anak itu akan muncul reel kita nanti di beranda mereka. Nah potensinya begitu. Satu niche ini memang berat, tapi jangka panjang. Beda dengan random. Kalau random cepet, tapi jangka pendek. Hanya beberapa hari viral, nanti hilang lagi. Kalau satu niche, itu viralnya sekali viral enak gitu man ya. Nah, tinggal kita nunggu aja gitu ya. Nah semoga terjawab untuk Mbak Muslihatun ya. Oke kita jawab lagi nih. Dari Sahida Fitria. Oke ini pertanyaan beliau. Kalau di Facebook Pro susah dapat viewer. Kalau di short lebih cepat. Betul. Nah, kalau di Facebook Pro susah dapat viewer. Kalau di YouTube Short itu lebih cepat, ya, lebih cepat katanya. Kalau di Short lebih cepat. Tergantung, ya. Menurut saya pribadi sih tergantung. Kenapa di YouTube itu dia viewernya banyak? Pertama karena engagement subscriber fanatiknya sudah ada, ya, dan jangkauannya lebih cepat. Nah, mungkin subscribernya Mbak sudah ada kan sehingga lebih cepat. Nah, beda dengan Facebook Pro. Jadi memang beratnya di situ di Facebook Pro. Ya dilihatnya di konsisten kita. Makanya tadi 5 video setiap hari ya. 5 video Mbak Alov setiap hari. Itu dieksekusi di Facebook Pro-nya. Nah, nanti perbandingkan mana lebih cepat nih. Ya, makanya saya bilang rezeki kita beda-beda. Makanya kita main platform banyak. Ada yang rezekinya di YouTube, dia lebih cepat di situ, silakan fokus di YouTube. Ada rezekinya di Facebook Pro, di YouTube dia udah lama, ternyata di Facebook Pro baru beberapa hari sudah banyak nonton. Nah silakan fokus di situ, ya. Karena tidak semuanya bisa kita kerjain, tidak semuanya. Kita bukan robot. Kita tidak bisa bayar orang untuk bikin tim, teman ya, tidak bisa. Nah jadi silahkan fokus di satu aja. Nah setelah sukses di satu itu, baru teman-teman bangun keran baru, ya. Sukses satu nih, bangun keran baru. Main di Facebook, main di Snack Video, dan seterusnya. Nah, itu yang teman-teman eksekusi ya. Oke, semoga terjawab untuk Mbak Sahida Fitria. Nah, nanti kapan-kapan kalau kita ngadain seminar lagi, usahakan ikut ya. Insya Allah nanti di di Timba Gading atau paling tidak di SMK 1 Pringgabaya ya. Nah, nanti bisa hadir di situ. Kemudian dia Muslihatun nih, pertanyaan beliau, aku fokusnya ke KD with family aja bang, betul. Bagus, dikembangkan itu Mbak ya. Untuk Muslihatun fokus di situ. Karena sudah banyak videonya diupload di situ, saya lihat kemarin pas seminar itu. Di situ fokusnya, ya. Nah, tapi di random. Jangan satu misalkan ketika ke taman, besok taman lagi diupload, di random, diselang-seling ya jenis judulnya itu. Misalkan ke taman besok lusa ke kuburan gitu ya. Jadi ada titik tali perlawanan kontroversi dari video yang kita buat sebelumnya dan setelahnya. Paham kamu saya kan? Nah, itu yang bikin algoritma Facebook itu suka seperti itu. Coba misalkan Mbak sekarang bikin posting video di taman aja ya. Di taman aja begitu. Ya selama sebulan. Pasti view-nya biasa-biasa saja. Nah, ketika ngupload misalkan hal yang
di luar out of the box dari video sebelumnya, terus misalkan tiba-tiba ngupload ketika di gunung gitu ya, maka di gunung itu akan banyak yang nonton. Nah, begitu cara kerjanya ya. Semoga paham ya. Oke, semoga terjawab untuk Mbak Muslihatun ya, peserta seminar kemarin yang ada di Sukamulia. Nah, itu dia. Silakan. Ini kita coba share ke grup kita, ke grup yang kemarin. Kita coba share biar yang lain juga bisa bertanya ya. Oke, ke kreator. Ini banyak grupnya nih, kreator. Oke, silakan bertanya. Saya lagi live. Kenapa saya live? Ini untuk menanggulangi teman-teman yang seminar kemarin mungkin ada yang belum malu bertanya gitu ya, karena banyak juga teman-teman kita yang malu bertanya saat di jalan gitu. Nah, mereka baru bertanya, ya mungkin sekarang di media lebih enak bertanya karena tidak muncul wajah teman-teman ya. Silakan bertanya ya. Kita tunggu pertanyaannya buat teman-teman yang bertanya. Oke, ini sambil kita eksekusi, ini ada lagi kerja mau kita promosiin sepeda motor teman-teman ya. Oke, yang bertanya silakan, ini kita lagi open pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya apa saja ya. Ya, terkait masalah konten kreator. Terkait masalah konten kreator, silakan teman-teman tanyakan tentang Facebook Pro, kenapa enggak monet-monet gitu ya. Kenapa enggak gini-gini. Kenapa enggak gitu-gitu? Mana dong Bang dan seterusnya gitu teman ya. Nah, silakan teman-teman tanyakan aja ya. Tanyakan aja. Oke, ini ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya, ini siapa nih? Kita baca nih. Oke, ini dari wah, dari Mushin Sidik. Oke, selamat datang Abu Rahman bin Auf. Silakan bertanya ya. Ada mungkin perlu ditanya ini. Ya, Kanda Abdurrahman bin Auf. Silakan ya. Ditanyakan apa mau ditanyakan. Oke, Mas Hu. Ini kita jawab dari pertanyaan Mas Sun Sidik nih. Sahabat kita yang sekarang di Batam ya. Oke, sekarang beliau di Batam. Mas Hu dibantu cara ampuh buat judul, keyword dan tag yang menjual buat video YouTube dan short. Oke, untuk membuat judul keyword yang ampuh, tag di video dan YouTube short, itu sebenarnya kembali kepada koridor rumus UTDT ya. Nah, ini di seminar saya sering singgung UTDT. Jadi UTDT ini apa itu UTDT? Pertama URL, title, deskripsi, tag. Nah, di sini sudah masuk yang beliau sebut ya, tag. Video kita biar cepat viral, biar muncul di halaman Google, di YouTube, itu pakai rumus UTDT ini. U itu adalah URL atau nama channelnya. Misalkan nama channelnya belajar mengaji. Kemudian T itu titlenya. Nanti di judul videonya itu adalah harus ada masuk kata kunci belajar mengaji. Misalkan cara tercepat belajar mengaji untuk anak SD. Iqra selesai 1 bulan. Itu harus relevan ya. Tadi judul, title, dan di videonya juga harus relevan. Isi videonya itu harus satu dengan judulnya, harus sama. Nah, lalu di deskripsi. Nah, judul cara belajar ngaji itu masukin di deskripsi. Diulang 3 kali di deskripsinya. 3 kali diulang di deskripsi. Di judul yang tadi itu. Usahakan di paragraf pertama untuk mensinkronkan nih relevansi dari URL, title, deskripsi. Nah, tadi sudah sinkron kan? URL, title, deskripsi sudah sinkron. Nah, sekarang baru di tag-nya. Nah, di tag-nya itu adalah penting meskipun presentasinya itu hanya 10% dia perannya di dunia YouTube atau di SEO itu. Di tag juga kita maksimalkan. Nah, masukin tag di situ. Cara belajar ngaji, koma. Ini kalau YouTube ya. Cara belajar ngaji tercepat, koma. Cepat, koma. Bla 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 dan seterusnya. Jadi harus sinkron. Sinkron semuanya. Kalau sudah sinkron, nanti Kanda masuk nanti lihat skor ratio-nya itu minimal 40%. Nah, silakan gunakan install extension VidIQ ya.
nanti minimal 40%. Kalau sudah 40% skor SEO-nya, tinggalin sudah. Ya, nanti dia akan jalan sendiri. View-nya pelan-pelan dia akan naik. Nah, jadi SEO itu kerjanya begitu. Dia tidak langsung serak, tidak. Tapi dia pelan. Pelan dia begini ya. Nah, kalau sudah kita optimasi pelan. Thread, thread, thread. Kalau sudah naik, jadi dia naik ada begitu. Ya, kalau dia naik itu stabil sudah dia gitu. Itu di SEO itu ya. Itu di SEO itu seperti itu. Ya. Nah, memang kita harus apa namanya? Pikiran kita atau perjuangan kita itu ada di tadi di optimasinya itu. Ya. Nah, itu dia semoga terjawab untuk Mbak Musinnya ya. Oke. Kita Chris Dian sedang menonton. Selamat datang nih. Mbak Kriskian ya. Nah, ini saya live sengaja untuk mengejar tinggal beberapa jam tonton ya di Facebook. Nah, nanti kalau sudah aktif dia, kita akan spill nanti. Oke, yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Kita sambil kerja. Ini ada kerjaan untuk kita ngiklan nih teman ya. Ini ngiklan secara SEO ya, bukan ngiklan berbayar. Kita ngiklan secara SEO. Ini kita coba edit gambar dulu. Oke, selamat datang yang baru menonton, yang baru bergabung. Yang mau bertanya tentang Facebook Pro silahkan ya, dieksekusi aja. Ini ada yang bertanya lagi nih. Oke, Bang, kalau di Facebook ada ketentuan aja, misalkan dapat 100 pengikut, dapat silver kayak YouTube gitu ya, atau 1 juta dapat gitu. Nah, teman-teman untuk di Facebook itu belum ada ya, belum ada yang penghargaan seperti ini belum ada. Tapi kalau TikTok sudah ada. Kalau TikTok minimal 1 juta sudah dapat kayak gini ya, dapat kayak gini. Kalau di Facebook belum ada sih kayaknya. Setahu saya belum ada. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ya, silakan bisa di komen ya, bisa di komen. Oke, pertanyaan dari beliau lagi nih. Kita jawab nih dari Masun Sidik. Caranya kembali ke rumus UTDT. URL, name channel, title harus ada kata kunci, name channel, deskripsi, diulang 3 kali dan usahakan diharapkan pertama, gabung 3 kata tag. Cara nama belajar ngaji contoh, install Vidik dan sebagainya. Hasil rangkuman ini jika yang kurang mohon dikoreksi Yesus. Terima kasih. Oke, mantap. Ya, sudah betul sudah ini. Sudah betul sudah ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi harus sinkronitasnya seperti itu untuk Kanda. Nah, nanti untuk feed IQ-nya di extension saja ya. Ditambah di Chrome-nya. Nanti akan kreatif otomatis, itu gratis kok. Pakai yang gratis juga sudah maksimal. Nah, ini sudah bagus. Nanti timbok aja channelnya nanti biar saya lihat nanti sinkronitasnya seperti apa. Nanti saya bisa ngedetek di sini. Untuk channelnya nanti di inbox saja di ini ya di Facebook ya. Untuk Anda masuk nanti kita bisa melihat nih. Coba perhatikan satu aja nanti. Nah, setelah upload kabarin saja. Nanti saya mengecek di feed IQ saya di sini. Berapa skor SEO-nya videonya. Nah, saya juga bisa ngecek di sini. Lalu sinkronitasnya berapa persen sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan persaingan keyword yang ditembak berapa. Nanti saya lihat di sini. Sehingga saya bisa ngasih evaluasi. Oh, ini diperbaiki. Ini ditingkatkan dan seterusnya ya. Kita diskusi bareng. Terima kasih untuk Kanda Musin yang ada di Batam. Oke, siap. Kita langsung jawab. Oke, pertanyaan lagi. Tapi kalau untuk jumlah kata dalam keyword, minimal berapa dan maksimal berapa? Nah, untuk di YouTube itu kan maksimalnya 100 karakter ya. 100 karakter, lebih dari itu tidak bisa. Nah, tapi kita maksimalkan dia 100 karakter itu wajib ada keyword. Keywordnya tidak mesti di depan. Keywordnya bisa juga di tengah atau di akhir. Nah, makanya di dalam keyword itu harus ada kata sifat yang kita masukin di depan. Ya, misalkan kayak tadi kan, cara belajar ngaji. Kita masukin di depan itu keyword clickbait-nya. Misalkan cukup 2 hari selesai hatam Iqra. Nah, itu ada clickbait-nya. Atau cara tercepat. Ya, cara jitu. Atau paling worth it. Nah, itu kata kunci, kata sifat yang bikin orang penasaran. Itu kita taruh di depan. Baru kita taruh judulnya. Ya, ditambah lagi yang sering digunakan banyak orang, ya. Yang worth it sejak tahun 99. Tapi intinya
100 karakter tadi itu. Jadi maksimalkan judul 100 karakter itu biar itu bagus. Oke, Dumong selamat datang ya. Demong ya, selamat datang buat Demong. Oke, makasih ya. Jadi itu ya maksimalnya di YouTube itu 100 karakter. Ya, 100 karakter untuk judul yang kita buat. Itu buatin kata kunci clickbait. Oke, makasih untuk Kanda Mason. Ini kita lihat nih ada yang bertanya lagi nih. Bismillah. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Ini ya bertanya lagi ya, lucu ya pertanyaannya ya. Oke. Ampure, Bang, kalau rumus UTDT itu bisa diterapkan di Facebook, Bang? Mohon penjelasannya suhu. Ya, betul. Nah, ini demong ya. Aturan rumus UTDT itu sebenarnya berlaku untuk semua media sosial. Ingat ya, semua media sosial. Bukan Google saja, bukan YouTube saja, bukan IG saja, bukan TikTok saja. Tapi juga berlaku untuk Facebook. Nah, ini peluang besar buat teman-teman. Karena saya lihat di Facebook itu, yang fokus satu tema, menggunakan rumus UTDT itu, belum banyak. Belum banyak. Belum banyak, teman-teman ya. Rumus UTDT ini apakah berlaku untuk akun Facebook kita atau di per video? Nah, ini kan pertanyaannya juga ke sana kan, saya jawab ya. Lebih bagus untuk akun kita. Nah, misalkan kita bikin Facebook, namanya misalkan reaction gitu ya. Reaction video viral misalkan. Ini nama akun Facebook saya. Loh Bang, tapi kan nggak bisa kita buat nama seperti itu. Kan harus sesuai KTP. Iya betul. Ya, bisa juga bikin halaman. Halaman mainnya. Gimana kalau video profil pribadi? Nggak apa-apa. Misalkan namanya Rudy. Rudy Reaction Viral. Nah, jadi tambah aja Rudy Reaction Viral itu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa pakai Rudy aja. Kalau misalkan Facebook itu menolak. Nah, baru setelah kita rumus UTDT itu, kita terapkan di Facebook, baru ke videonya. Ini videonya kan adalah elemen-elemen untuk mengoptimasi akun profil Facebook kita. Sama kayak YouTube. Video-videonya adalah mendukung bahwa channel kita ini loh ya fokusnya. Begitu juga dengan Facebook. Jadi video-video kita upload di Facebook itu bahwa itu mendukung bahwa Facebook kita itu ini loh fokusnya. Nah ya, terima kasih. Nanti kita lihat cek ya. Untuk Mas Sidik sudah kirimin link channelnya ya. Nanti kita cek. Selesai ini saya cek. Oke. Jadi berlaku. Nah makanya rumus UTDT ini nanti ketika Mas siapa tadi? Mas Demong itu ngupload video pakai rumus UTDT. Misalkan videonya, tapi tetap ya sinkron dengan judul dan isi videonya. Misalkan reaction atau video lucu anak-anak. Judulnya video lucu anak-anak bikin ngakak sepanjang masa misalkan. Nanti di deskripsi tambah juga video lucu anak-anak bikin ngakak sepanjang masa. Nanti di tagnya juga begitu, video lucu pagar ya, pagar video lucu anak-anak, pagar lagi lucu anak-anak, pagar lagi sebanyak-banyaknya. Makin banyak hashtag yang kita buat, makin bagus. Tapi Bang, kalau bikin hashtag lah banyak kan lama ya. Betul, makanya hashtag itu ditaruh di notepad dulu. Tinggal copy paste. Jangan bikin hashtag ketika nge-upload video. Ini yang bikin kita susah. Iya Bang, karena hashtagnya beda-beda. Makanya saya bilang satu nih, satu tema. Biar hashtagnya nggak berubah-berubah, kan begitu. Nah, biar hashtagnya nggak berubah-berubah, makanya fokus satu niche. Biar Anda nggak cari hashtag lagi gitu. Nah, harus kuat di hashtag itu. Bangun dulu brand di hashtag itu. Ya, oke sama-sama untuk demonya ya. Kapan-kapan gabung premium bisa salah ilmunya. Oke, amin amin siap.
Kita tunggu untuk demonya. Oke, kamu selalu sudah menonton lagi ya? Ini masih ya. Nah, ini ada sudah. Nanti kita cek channel YouTube beliau ini, Mahsun Sidik ya. Kita cek nanti bagaimana persentase skor SEO-nya. Sinkronnya berapa persen sih ya? Nanti deh saya posting di Facebook ya. Oke, silakan yang mau bertanya nih. Selamat datang yang baru bergabung nih, makin banyak nih, makin bergabung nih. Oke, siap. Oke, siap-siap. Makasih semuanya yang sudah bertanya ya. Oke. Nah, saya kasih teman-teman tips dan trik ya. Saya kasih tips dan trik untuk memulai di media sosial manapun itu. Ya, entah dimanapun, di Facebook, di YouTube. Ini ada beberapa tips dan trik ini saya dapat di ini ada yang ngomen nih. Oke, makasih yang sudah kasih bintang, makasih ya. Makasih banyak buat Irwan Rosidi yang sudah kasih bintang. Oke, nah ini saya sebut nih faktor viralitas ya. Ini ada beberapa faktor FYP istilahnya kalau di Facebook ya. Nah, faktor viralitas ada beberapa. Ini saya sebutin nih. Faktor viralitas 1. Ya. Pertama, faktor viralitas atau FYP di Facebook itu pertama di fundamental kekuatan akun profil kita. Kalau Anda yang main Facebook cewek silakan ya, saya tidak larang temennya. Apalagi yang seksi-seksi, yang jual paha, jual dada. Ya, saya ngelarang sih, tapi saya tidak menganjurin temennya. Karena emang untuk cari follower dari Bangladesh itu cepat di situ. Apalagi yang jual paha, jual dada. Untuk follower luar negeri enak. Tapi pikirkan juga ya, pikirkan juga kita tidak hidup selamanya. Itu yang pertama. Nah, viralitas itu ada di sini. Pertama, fundamental profile kita. Satu, itu adalah konsisten satu niche. Ini faktor viralitas. Kemudian aturan 90 video. Kemudian lalu konsisten metadata. Loh kok bisa gitu bang? Ya betul. Kenapa masuk di sini konsisten niche, aturan 90 video dan konsisten metadata? Nah, media itu senang lihat kita ketika kita konsisten dengan metadata. Kalau sudah metadata kita bagus, maka di situ Facebook melihat rekomendasi ke orang-orang yang relevan, ke beranda relevan. Karena dia tahu tingkah laku kita itu. Apa yang kita kerjain hari ini akan kedetek sama metadata dari Meta. Nah, sehingga kalau metadata kita sudah hidup, itu akan diserahkan ke beranda-beranda orang yang relevan. Nah, ketika begitu, maka disitulah video kita akan meludak dan FYP. Maka disitulah kita bisa jualan. Maka disitulah kita bisa membranding diri. Maka disitulah kita bisa memulai untuk mengkomersilkan apa yang bisa kita komersilkan. Maka disitu nilai bisnisnya meludak. Sehingga uangnya tidak hanya dari Meta saja, tapi uangnya dari bisnis yang kita bangun. Ya, paham maksud saya kan? Jadi untuk nilai cari cuan itu bukan di metanya, tapi ketika terbangun metadata, konsisten metadata itu bagus, kita bisa jual. Yang banyak bisa kita jual. Itu rahasia dapur teman ya. Nah itu dia. Yang pertama ya, untuk cara rahasia memviralkan video kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita jawab pertanyaan nih. Muhammad Zakaria, selamat datang. Ada Jenderal Rinjani, selamat datang. Oke, ini Demong, jangan lupa di follow balik bang. Sekda Sukamulya nih, butuh support dari suhu. Oh, siap. Sekda Sukamulya, siap kita support ya. Siap kita support. Oke, makasih banyak yang sudah bertanya. Oh, saya tidak tahu Facebooknya itu ya. Mohon maaf Pak Sekdes ya, nanti kita follow balik ya. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih dari Masum. Kalau untuk Facebook Pro itu apakah lebih bagus untuk main realnya? Pakai yang fans fake atau akun induk profil Mas Hu? Nah,
Mana lebih bagus pakai akun profil kita pribadi atau pakai fanspage? Tergantung. Tergantung kebutuhan dan tergantung apa sudah terbentuk di Facebook profile kita. Misalkan di Facebook profile kita, misalkan saya lihat kan Kanda Masul ini kan terbentuk sudah branding untuk pesantren atau sekolah-sekolah edukasi gitu ya. Nah, kalau mau fokus misalkan bikin akun Facebook Pro kehiburan, silakan bikin fanspage saja. Saya saranin bikin fanspage saja dengan nama yang berbeda. Jangan pakai akun profile. Nah, jadi akun profile ini kita pakai branding gitu. Personal brandingnya di akun profile. Nah, untuk seriusnya, cari uangnya, target luar negerinya di halaman. Karena halaman sama Facebook itu sama, tujuannya sama. Ya, syaratnya juga sama. Nah, silakan. Itu dia solusi buat Kanda Musin ya yang ada di Batam. Kalau untuk Facebook Pro apakah lebih bagusnya main reel? Oke. Facebook Pro bagusnya main reel. Bagusnya main reel. Karena reel itu cepat dia naik. Dan ada iklan in reelnya. Ya, dan juga video panjang. Tapi jangan gunakan Facebook profile. Ya, tergantung. Ya, kalau Facebook profilnya sudah bagus di dakwah, ketika dakwah itu misalkan stagnan, sulit penontonnya, silakan bikin fanspage saja. Nah, di situ bangun untuk fokus cari uangnya gitu ya. Nah, cari hiburan di situ, konten hiburan di situ. Jadi itu sih menurut saya ya. Menurut saya apalagi karena masuk saya lihat brandnya sudah ada gitu ya. Sebagai figur ya, di public figure gitu ya. Nah, silakan brandingnya di profile. Nah, nanti tuh serius cari uangnya itu di ininya di fanspage-nya gitu ya. Nah, fokus hiburan di situ. Nah, itu sih saran saya ya. Oke, semoga terjawab. Selamat datang yang baru bergabung. Ini dari siapa nih? Oke, dari Muslihat. Oke, kita jawab. Bang, nggak apa-apa kan eksploitasi suami untuk bahan konten. Kalau ada suami banyak banget yang nonton, bisa masuk ke tema A, Day with my family. Enggak, Bang. Oke, betul. Ya, saya lihat itu. Suaminya joget-joget ya. Bagus. Bagus kan, Anda? Bagus, Bunda ya, bagus. Itu masuk dia. Karena ada kata family di situ. Family ya kan anggota, anak, suami, istri masuk di situ. Nah, itu sudah include dia jadi satu niche. Satu niche dia family daily in life. Nah, enggak apa-apa, makanya random saya bilang. Itulah kita mainkan kreativitas kita ini. Ya, jadi ketika anak kita aja kita posting itu dengan kreativitas yang tadi kan bervariasi angel gitu kan. Nah, nanti selang-seling lagi dengan suami. Ya, ketika suami pergi apa gitu atau ketika nimba atau apa itu dikontenin aja. Ya. Lalu nanti ibunya juga diselang-seling gitu kan sehingga ada kan bervariasi. Jadi para pengikut tuh ada jeda gitu loh. Ada jeda yang apa namanya? Yang ada jeda untuk menonton perbedaan-perbedaan perputaran simbiosis yang tadi. Nah, misalkan minggu ini atau hari 2 hari fokus konten anak, selang-seling lagi konten suami, selang-seling lagi konten istri gitu kan. Nah, kembali lagi konten anak. Nah, karena ada variasi di situ. Jadi manusia itu senang begitu. Ya, kita saja kalau makan ayam setiap hari kan bosen ya, meskipun bagus gitu ya. Meskipun enak. Nah, jadi harus diselang-seling dengan kando kando sayur. Nah, begitu juga dengan tingkah laku orang di Facebook Pro ini. Suguhkan mereka yang berbeda-beda. Semoga paham ya. Oke, sama bergabung nih untuk siapa nih yang baru bergabung nih? Aras Sapugara. Oke, selamat bergabung. Silakan bertanya ya. Bisa bertanya Mbak untuk Mbak Mas ya, Mas Sapugara. Oke, masuk dibantu kami nanti ya. Video live ini jangan dihapus biar kami bisa belajar ulang. Maklum sudah umur, cepat hilang ilmunya. Nggih, siap Kanda. Saya tidak pernah hapus live-live saya. Nah, tapi kan dia akan terhapus setelah 30 hari kan begitu. Nah, silakan bisa juga Japri nanti kalau tanya-tanya. Bisa Japri juga nanti tanya, tidak apa-apa ya. Ini juga saya apa namanya? Rekam layar sih. Tapi agak telat saya rekam layarnya tadi. Ya, siap-siap. Jadi kita dihapus. Insya Allah kita sering support, sering bantu. Kita sukses dan berhasil berjamaah. Saya juga baru mulai di Facebook Pro. Ya, oke. Terima kasih untuk Kanda Masun.
Oke, kita ini ada yang bertanya tadi nih. Mana dia nih? Tapi bertanyanya ini lewat. Oke, ini ceritanya ya. Oke, nah ini viralitas yang pertama ya. Kemudian faktor viralitas yang kedua ya. Teman-teman harus bangun interaksi. Ini yang pertama ya. Bangun interaksi di sini seperti like, komen, dan share. Teman-teman jangan malas di situ. Ketika ada lewat temennya, komen aja di situ. Like juga dia, itu akan berpengaruh ke akun kita. Jangan kita cuek, jangan kita sombong, jangan kita gengsi. Ya, jadi harus berbagi. Minimal kita tidak bisa beramal uang, ya minimal beramal like itu teman ya, saling support. Ya, kita kan rata-rata di Lombok begitu ya, gengsi banget. Kalau saya like dia paling dia aja yang mendapat uang, saya enggak gitu kan. Jangan berpikir begitu. Anda memang dapat uang hari ini, tapi nanti akan dijawab sama Tuhan yang Maha Esa. Anda dapat dari lain gitu. Makanya jangan males. Kalau ada video saya muncul, like aja gitu ya. Itu akan berpengaruh keaktifan dari Facebook kita. Oke, itu dia. Kemudian berikutnya adalah session time. Session time, optimasi deskripsi, dan pin komen. Session time ini adalah kita mengoptimasi yang tadi deskripsi. Dan kita nguploadnya di jam-jam berapa saja dia orang lagi istirahat. Kita jangan ngupload ngasal ya. Nguploadnya di jam 4 malam. Uploadnya di jam 12 malam. Siapa yang nonton? Pocong, kuntilanak. Kan susah teman-teman ya. Nah itu harus kita pahami. Sebenarnya ilmu di Facebook ini sudah ada di kita, yang sudah kita lakukan. Jadi apa tingkah laku kita di Facebook itu? Itulah contoh. Oh saya biasa buka Facebook itu selesai maghrib. Nah, silakan teman-teman ngupload selesai maghrib di situ. Oh saya biasa buka Facebook misalkan jam 5 sore. Nah silakan teman ngupload di situ. Nah, tingkah laku itulah yang sudah mengajarkan kita ya. Nah, tapi memang penting informasi seperti ini kita harus sering-sering diskusi, teman-teman. Oke, pertanyaan dari Muslihatun juga nih. Iya bener bang, aku komen sampai pegel-pegel ini tangan. Dan bener orang luar itu lebih mensupport kita. Betul, sepakat, setuju saya sama Mbak Muslihatun. Nah, ini beliau langsung mengalami ya, merasakan nih bahwa kita lebih disupport sama orang luar daripada orang sekitar kita. Seharusnya seharusnya kebalik teman, ini kebalik nih. Sebenarnya orang teman-teman kita yang menyupport kita. Tapi teman-teman kita ini kebanyakan gimana ya? Kalau saya boleh sebut dalam tanda kutip mungkin iri gitu teman ya. Atau nggak mau lihat kita sukses gitu ya. Nah ini memang penyakit-penyakit ini yang harus kita hilangkan. Ya kita harus belajar sama teman-teman kita di Jawa, di luar sana itu. Mereka saling support. Jangan kita budayakan menjatuhkan mental teman kita. Nah silakan support aja tuh juga teman-teman, tidak ada tidak mengeluarkan uang kok ketika tekan like, ketika tekan ikuti. Nah silakan, saya sangat pengen bener nih untuk menyadarin teman-teman kita gimana kita saling support ya. Iya betul ya, kalau bisa di download ya Kanda ya, kalau bisa di download sebelum 30 hari, karena nanti 30 hari dia akan kehapus biasa. Makasih bang, sama-sama. Sama-sama, salam ya sama teman-teman yang kemarin di sana ya. Salam sama Pak Ibu Kades ya, Ibu Sekdes. Nah, kemarin saya lupa, mohon maaf. Salam sama teman-teman PKK yang di sana. Kapan lagi kita ngumpul untuk tindak lanjuti acara kemarin ya. Nah, usahakan nanti ketika kita kumpul hasil seminar kemarin itu sudah ada di-upload video minimal 10-20 video. Nah, nanti kita cek studi kasusnya. Ya, mana nih video yang stagnan, mana video yang banyak videonya, apanya yang salah, kita akan lihat di situ. Ya. Nah, silakan teman-teman yang kemarin udah di seminar itu suruh ngupload aja dulu. Ngupload aja dulu biar kita bisa evaluasi dan kita tahu apa sih maunya di akunnya itu gitu ya. Oke, itu ya, makasih untuk
Mbak saudara kita yang ada di Sukamulia. Oke, ini kita langsung lagi. Ini ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya, ini saudara kita. Ini siapa nih? Siaran langsung. Ya bener Bang. Sama-sama ya. Sama-sama. Oke, itu faktor viralitas yang kedua. Sekarang kita faktor viralitas yang ketiga apa? Nah, faktor viralitas yang ketiga di sini adalah disebutin setelah kita mempublish, ya ada dua kemungkinan. View-nya biasa-biasa saja, atau cenderung turun setelah 24 jam, atau sebaliknya. View-nya setelah dipublish, dia bagus dan cenderung naik. Kan begitu dua faktor ya. Setelah dipublish, videonya cenderung turun, atau kalau tidak turun, videonya cenderung naik. Apa yang membuat itu terjadi? Ya, kok tiba-tiba turun atau naik? Yang membuat dia terjadi adalah itu dua, teman-teman. Ya, apa? Pertama, di CTR. Apa itu CTR? Ya, CTR itu adalah retensi penonton. Misalkan video kita itu 60 detik ya. Nah, ketika orang klik, misalkan dari 10 orang itu yang nonton hanya 5 detik terbanyak. Ya itu menyebabkan dia turun. Nah, kalau kita mau dia naik video kita, usahakan yang nonton dari 10 orang itu minimal setengah dari video kita. Misalkan durasi 60 detik. Berarti nonton 30 detik gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan retensi atau CTR. Pertahankan orang nonton minimal 50% dari durasi video yang kita upload. Ya, paham ya? Nah, ini ilmunya. Kalau kita mau video kita naik, pertahankan retensi penonton di video yang kita upload itu minimal setengahnya. Kalau durasinya 1 menit, minimal orang nonton itu berapa? 30 detik. Kalau video kita 10 menit, minimal orang nonton 5 menit. Itu disebut dengan retensi. Ya. Nah, ini kebanyakan salah teman-teman ya. Makanya hooknya itu harus bagus. Videonya harus berkualitas. Harus senang ditonton sama mata. Visualnya harus bagus. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan video kita kok turun? Kok ini naik? Nah, selain retensi yang tadi, yang kedua adalah watch time. Waktu menonton. Waktunya menonton. Atau watch time-nya ini. Kapan kita ngupload video kita, timingnya di mana? Ya, meskipun bagus video kita, berkualitas oke, tapi jadwal nguploadnya salah, watch time-nya salah, waktu nontonnya juga dikit, maka itu juga yang menyebabkan dia tidak banyak yang nonton. Ya, nah itu dia untuk sahabat kita di sini yang sedang menonton. Anas Amrullah, selamat datang Kanda. Nah, ini baru menonton nih Kanda kita dari Selagalas ya, yang ada di Mataram sana. Selamat datang Kanda Anas Amrullah. Kapan-kapan lagi kita ngadakan workshop di situ. Nah, ini sama beliau kita sudah ngadakan workshop di situ. Kalau tidak salah tahun lalu ya. Nah, kita ngadakan workshop konten kreator YouTube pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita bedah dashboard juga di situ. Kita optimasi SEO-nya seperti apa. Ya. Nah, insya Allah nanti untuk Kanda Amrullah nanti kita bisa bedah tentang Facebook Pro itu di sana gitu ya. Karena ini lagi viral gitu ya. Kita bisa bahas tentang Facebook Pro nanti di Besiru ya. Ya di Besiru di Jalan Selanggara sana dekat rumah sakit. Oke, makasih untuk Kanda Amrullah yang sudah bergabung pada hari ini di acara live kita. Ya, nanti di Besiru kita bisa ngopi-ngopi bareng juga dan mengadakan kegiatan-kegiatan tentang pentingnya pemahaman digitalisasi ini kepada teman-teman masyarakat Lombok Timur dan khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Karena sekarang sudah zamannya, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan ketinggalan, kita akan tertinggal. Jadi semua yang ada di sekitar kita adalah bisa dikontenkan, bisa dikomersilkan, bisa diuangkan. Karena kita ini pada dasarnya punya value, punya keunikan tersendiri yang tidak dimiliki sama orang. Ya. Jadi kalau ketika kita mau jadi konten kreator, fokus kepada apa yang sudah kita berikan kepada viewer kita, bukan kita fokus kepada follower kita mau mengasih kita bintang, mau mengikuti kita dan seterusnya. Nah, ketika kita fokus kepada kebermanfaatan yang sudah kita berikan kepada follower kita itu, dan mereka merasa terbantu, dapat informasi dan seterusnya, maka tanpa kita minta follow, tanpa kita minta bintang pun mereka akan mengasihi kita. Nah, itu itulah konten kreator yang hakiki. Ya, itulah konten kreator yang hakiki, bahwa fokus kepada kebutuhan penontonnya, fokus kepada kebermanfaatan apa yang diberikan kepada para followernya. Nah, itu yang harus kita bangun. Jadi percuma kita dapat follower banyak tapi tidak aktif, ya. Dia hanya modelnya spam gitu ya. Selamat datang nih, ada Rom, ada Kakak Alu Zia nih, ada Kanizia juga nih baru bergabung ya. Selamat datang. Ada Fahmi Drake, selamat datang baru bergabung. Silakan yang mau bertanya ya. Rom Omex nih ya, pengen banget saya mampir di Pringgabaya ya. Mampir ke sana untuk membahas tentang Shopee Affiliate, karena beliau ini ahlinya di Shopee Affiliate ya. Oke, selamat datang semuanya, yang mau bertanya silakan ya. Nah, itu faktor viralitas, CTR dan watch time. Kemudian yang berikutnya, nah kita lihat di sini ada rumusnya teman ya. Ini ada bukunya nih. Ini ada bukunya, buku pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan media sosial. Nah, pertama, ketika kita ngupload video, di sini masuk CTR atau thumbnailnya itu 5%. Tampilan pertama ya. Itu disebut dengan thumbnail. Nah, ketika ngupload di Facebook, itu kan biasa ada tampilan pertama. Tampilan pertama itu yang membuat orang penasaran sehingga mau mengklik videonya. Nah, itu disebut dengan thumbnail. Lalu ketika kita sudah thumbnailnya bagus, harus juga diikuti dengan video yang bagus. Jangan sampai thumbnailnya menggoda, menggairahkan, tetapi isi videonya tidak sesuai diharapin sama penonton. Itulah yang menyebabkan kita di unfollow sama follower kita. Itulah yang menyebabkan orang kecewa. Istilahnya diberi harapan palsu ya. Oh, thumbnailnya bagus gitu ya. Tapi ketika diklik kok tidak sesuai ya yang saya pengen harapin. Tidak sesuai, saya kan pengen hiburan nih. Tidak sesuai gitu teman ya. Nah, itu yang teman-teman eksekusi. Nah, makanya di thumbnail itu harus sinkron dengan videonya. Videonya harus bagus. Ya. Lagi di mana guru? Oh, itu video 2 minggu lalu. Itu video 2 minggu lalu guru baru diupload. Nah, tadi ada yang ngomen nih ya. Semangat, terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Nah, thank you. Oke. Ada Mas Andi ya. Makasih Mas Andi. Wow, makasih buat Mbak Parista ya, Mbak Parista. Mas Parista nih. Sedang menonton live kita ini. Ini tuh. Di reel ini kan kebanyakan thumbnailnya bagus-bagus ya. Padahal ketika klik itu udah seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa buat seperti itu.
bagaimana bikin thumbnail, tampilan awal yang bikin tangan orang gatal untuk mengkliknya gitu ya. Nah, silakan. Bisa bertanya, ya. Bisa bertanya. Oke, kita bahas sekarang yang terakhir. Yang penyebab FYP konten kita itu satu, ya tadi sudah selesai ya. Nah, penyebab FYP itu adalah dengan kita collab. Ya, tahu collab ya? Ya, saya rasa teman sudah paham ya. Collab dengan teman-teman yang sesama konten kreator. Atau mau collab sama saya juga boleh. Ya, nanti tinggal inbox aja di mana kita live collab atau apa gitu boleh. Kita bisa collab dan kita welcome ya. Kalau teman-teman mau collab boleh. Nah, silakan ikut gabung dengan sesama konten kreator. Hadirkan dia di video kita. Hadirkan dia di postingan kita. Kenapa begitu? Biar interaksinya tinggi. Bahwa ada variasi di dalam video-video yang kita upload. Sehingga dilihat di situ sama orang menarik. Dan orang mau mengkliknya. Ya. Nah, itu teman-teman bisa memahami seperti itu ya. Kenapa collab ini penting? Penting banget untuk kita sembari kita menambah ilmu dan bertukar pikiran. Karena pengalaman setiap konten kreator kan beda-beda kan. Dan pasti ada bedanya. Baik itu dari segi teknisnya, segi pengalamannya, segi cerita sedih, sad or heavy-nya gitu ya. Nah, itu teman-teman pelajari di situ. Nah, itu pentingnya collab itu di sana. Maka teman-teman jangan sampai gengsi untuk memulai di Facebook Pro ini. Anda sebagai petani silakan tetap jadi petani dan itu bisa jadi konten. Anda penelayan silakan tetap jadi penelayan dan kontenkan kegiatan Anda jadi nelayan. Anda bekerja di kantor silakan tetap kerja di kantor dan kontenkan kegiatan-kegiatan Anda di kantor. Anda sebagai guru silakan tetap jadi guru dan kontenkan kegiatan-kegiatan Anda ketika Anda mengajar. Anda sebagai saudagar sering ke sana kemari ke pasar itu lebih bagus banget. Silakan kontenkan kegiatan Anda di pasar dan informasiin ke orang harga-harga terbaru. Terong Aceh berapa harganya sekarang? Cabai, ubi, bawang. Nah, itu kan bisa jadi konten yang sangat bisa berpotensi viral karena emak-emak marketnya di situ. Dan emak-emak itu loyal, mereka akan menonton. Nah, itu kalau Anda saudagar. Anda jadi ojek, silakan tetap jadi ojek dan viral kontenkan kegiatan-kegiatan Anda ketika menerima pelanggan. Videokan dan upload. Itu juga bisa menjadi peluang untuk mendapatkan. Dan seterusnya yang tidak bisa sebutin satu-satu. Ya. Nah, memang setelah video itu kita upload, kita tidak akan lihat hasilnya setahun 2 tahun. Tapi nanti setelah kita konsisten, setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah mengupload ribuan video, teman-teman tinggal tidur aja begini. Tinggal menikmati hasilnya. Ya, makanya jangan malas-malas. Jangan lemah-lemah. Baru view-nya 1 aja sudah lemah. Itu mental gerupuk sebagai konten kreator. Jadi harus kuat. Baru beberapa view aja sudah lemes. Enggak mau mungkin bersih-bersih di sini. Jangan, teman-teman. Saya katakan jangan. Karena tidak selamanya Anda nyaman di posisi sekarang. Pasti Anda bisa berpeluang dimutasi atau dipecat. Ya, silahkan cari bisnis sampingan sebelum Anda disampingkan. Ya, itu dia mungkin teman-teman ceramah saya pada hari ini buat Anda bahwa kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan sebagai penutup, closing statement, saya cerita sedikit kepada Anda. Cerita tentang
Netflix teman-teman ya. Netflix dan Shutterbug. Shutterbug ini adalah dulu dia sebuah perusahaan penyedia kaset terbesar dan paling banyak dapat uang di tahun 2000-an waktu itu. Dia sampai dapat per hari sampai 50.000 dolar. Nah, suatu ketika yang dari CEO Netflix ini, Wrestling namanya ya, kalau nggak salah. Wrestling ini datang ke Shutterbug nih untuk menawarkan dan menjual, pertama menawarkan kerjasama dulu dan menjual Netflix ini ke dia gitu ya, dalam bentuk digital gitu. Nah, tapi Shutterbug ini menolak mentah-mentah tawaran dari Netflix, bahkan mengejek. Apa katanya mengejek? Dia tertawa dengan gembira, hahaha, tidak perlu saya ikut Netflix. Jadi harga ditawarin itu kepada saya itu hanya sehari saya dapat segitu katanya. Akhirnya Netflix ini dengan donnya pergi dan mencari peluang. Sehingga di tahun 2010 benar Shutterbug itu gulung tikar dan dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena Netflix sudah bermain dalam bentuk digital. Menyewa kaset secara online. Dan sampai sekarang Netflix itu masuk dalam 50 orang terkaya di dunia. Ya. Dan Netflix tidak punya produk. Baru-baru dia buka produk. Dulu tidak punya produk. Bisa jualan. Nah, inilah tamparan keras buat teman-teman. Kalau tidak ikut dengan zaman, kalau Anda hanya nonton doang, maka kisah yang tadi itu kemungkinan berlaku buat Anda. Shutterbug sama Netflix tadi itu. Shutterbug tidak mau mengikuti zaman, dia fokus di zona nyaman, akhirnya bangkrut. Anda sekarang tidak mengikuti zaman, hanya fokus kerja di kantor, gaji setiap bulan rutin. Ya, kita tidak tahu Anda akan disampingkan nanti, akan dimutasi segala macam, silakan cari sampingan. Nah, maka kita hadir di sini buat teman-teman, sehingga prosesnya tidak lama, kita buka ada bimbingan mentoring. Kita buka konsultasi bisnis, kita buka kelas-kelas, ada kelas yang mau teman-teman fokusin bisa semua sudah ada di kita. Hanya ada di BDV, Bisnis Digital Praktis. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.